Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini saya akan memberikan materi MPLS, yaitu dengan judul tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah bagi siswa-siswi SMK Burhanul Abror Besuki. Ketentuan umum apa yang dimaksud dengan tata krama dan tata tertib? Yang dimaksud dengan tata krama dan tata tertib atau peraturan sekolah ini adalah semua ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Siswa adalah pelajar yang memenuhi syarat serta terdaftar secara sah pada SMK Burhanul Abror dan secara sah diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Ketentuan yang ketiga, guru piket adalah guru yang ditugaskan mengatur dan menertibkan jalannya proses belajar mengajar dan kegiatan lain di sekolah pada hari-hari yang telah ditentukan. Yang keempat, tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kerapian, keamanan dan kenyamanan, serta nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kelima, setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Setiap pelanggaran terhadap tata krama dan tata tertib sekolah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian yang dimaksud dengan tata krama dan tata tertib sekolah. Sekarang saya bacakan tentang tata tertib sekolah. Pasal 1 tentang pakaian seragam sekolah. Yang pertama, pakaian seragam sekolah adalah pakaian seragam siswa yang ditetapkan oleh sekolah. Pakaian seragam sekolah dibedakan antara seragam harian putra dan pakaian seragam harian putri. Pakaian seragam sekolah terdiri A. Baju warna putih, celana atau rok warna hitam, ikat pinggang berwarna hitam untuk siswa, kaos kaki putih, sepatu hitam. Ini dipakai pada hari Senin sampai dengan Selasa. B. Baju seragam khusus sekolah untuk hari Rabu dan Kamis. C. Pakaian seragam pramuka digunakan pada hari-hari dilaksanakannya kegiatan pramuka dan pada hari Jumat dan Sabtu, berkaos kaki hitam dan sepatu hitam.
Yang D, pakaian seragam olahraga dipakai setiap jam pelajaran olahraga serta hari-hari lain yang ditentukan oleh sekolah. Yang keempat, memakai badge office dan identitas sekolah. Yang kelima, pakaian tidak terbuat dari bahan yang tipis dan tembus pandang atau tidak tetap membentuk tubuh. Yang ketujuh, pakaian seragam dipakai secara sopan, rapi, dan bersih sesuai dengan ketentuan berikut. Khusus laki-laki: 1. Baju dimasukkan ke dalam celana. 2. Panjang celana sedikit di bawah mata kaki. 3. Celana dan lengan baju tidak digulung. 4. Celana tidak disobek atau dijahit cutbray. Khusus perempuan: 1. Baju atasan dikeluarkan. 3. Panjang rok sampai sedikit di bawah mata kaki. 3. Tidak memakai aksesoris yang mencolok. 5. Lengan baju tidak digulung. Rok tidak disobek atau belahan atau cutbray. Tinggi kaos kaki minimal di atas mata kaki. Tata tertib yang kedua, masalah rambut, kuku, tato, make up. 1. Setiap siswa dilarang berkuku panjang, bertato, mengecat kuku dan rambut. 2. Khusus siswa laki-laki tidak boleh berambut panjang, gondrong, bercukur gundul, berkucir, memakai cincin, kalung, anting, dan gelang. Rambut siswa laki-laki dinyatakan panjang apabila disisir ke depan melebihi alis, ke samping melebihi daun telinga, dan ke belakang melebihi kerah baju. Khusus siswa perempuan tidak memakai make up atau sejenisnya secara berlebihan. Tata tertib yang ketiga, tentang masuk dan pulang sekolah. Yang pertama, siswa wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi, kecuali bagi siswa yang piket harus hadir 30 menit sebelum bel masuk berbunyi. 2. Siswa yang terlambat datang kurang dari 15 menit harus melaporkan diri kepada guru piket dan minta izin masuk kelas. 3. Siswa yang terlambat datang ke sekolah lebih dari 15 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas pada jam pelajaran tersebut. 4. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa diharapkan tenang dan tetap berada di dalam kelas. 5. Pada waktu pulang, siswa diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju ke rumah, kecuali bagi yang mengikuti ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya. 6. Pada waktu pulang, siswa dilarang duduk-duduk atau nongkrong di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu. Tata tertib yang keempat, tentang kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. 1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan lingkungan dan ketertiban kelas. 2. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas. 3. Tim piket kelas mempunyai tugas membersihkan lantai,
duding, serta merapikan bangku-bangku dan meja sebelum jam pelajaran dimulai. Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya. Memasang taklak meja guru, menulis papan absensi kelas, melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas. Setiap siswa membiasakan menggunakan listrik, air, dan ATK sekolah seperlunya. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium maupun di tempat lain di lingkungan sekolah. Setiap siswa wajib melaksanakan 8K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, dan kenyamanan di lingkungan sekolah. Setiap pelajaran akan dimulai, siswa sudah harus berada di tempat duduknya dan menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran dengan tertib dan penuh perhatian. Ketua kelas dan wakil ketua kelas harus mencari guru yang mengajar pada jam yang bersangkutan dan atau melaporkan kepada guru piket atau petugas lainnya yang ditunjuk apabila 5 menit setelah hadir di kelas guru yang bersangkutan belum masuk kelas. Tata tertib yang keenam yaitu tentang kehadiran. 1. Setiap siswa hadir minimal 90% dari seluruh hari belajar efektif dalam setiap semester. 2. Setiap siswa yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti pelajaran atau kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan sekolah harus dapat menunjukkan surat keterangan dari orang tua atau wali mengenai sebab-sebab tidak hadirnya. 3. Surat keterangan dari orang tua atau wali harus sudah disampaikan sebelum atau pada waktu siswa tidak dapat hadir kecuali terjadi hal-hal yang sifatnya mendesak. Maka surat keterangan tersebut dapat menyusul. 4. Setiap siswa yang tidak hadir 3 hari berturut-turut atau tanpa keterangan orang tua atau wali akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Jika sakit harus menyertakan atau menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter. 5. Orang tua atau wali yang tidak memenuhi panggilan dari sekolah setelah 3 hari berturut-turut, siswa yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tata tertib yang keenam tentang sopan santun pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya 1. Mengucapkan salam kepada guru setiap awal pelajaran atau pertemuan. 2. Mengucapkan salam terhadap teman, kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, dan tamu. Yang ketiga, menghormati sesama siswa, menghargai perbedaan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing teman, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 5. Menghormati ide, pikiran, dan
pendapat hak cipta orang lain dan hak milik teman dan warga sekolah. Kemudian berikutnya berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Kemudian berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain. Kemudian tata tertib yang ketujuh yaitu tentang peringatan hari-hari besar. Setiap siswa wajib mengikuti peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap siswa wajib mengikuti peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha sesuai dengan ketentuan dari sekolah. Pasal yang ke-8 yaitu tentang kegiatan keagamaan. Setiap siswa wajib melaksanakan ibadah sholat duha dan zuhur. Kemudian yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah. Pasal yang ke-9 yaitu tentang kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan sekolah yang dilaksanakan di luar jam pelajaran efektif. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat wajib dan pilihan. Kegiatan yang bersifat wajib seperti kegiatan kepramukaan. Kegiatan yang bersifat pilihan yang dapat dipilih oleh siswa sesuai dengan hobi, bakat, dan minatnya. Di sekolah Burhanul Ador kita menyediakan kegiatan drum band, hadrah, sepak bola, dan lain-lain. Dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, setiap siswa wajib mematuhi setiap peraturan atau ketentuan yang berlaku yang ditetapkan setiap jenis kegiatan. Tata tertib yang ke-10 tentang sepeda motor dan handphone. Siswa yang diperbolehkan mengendarai atau membawa sepeda motor ke sekolah adalah siswa yang memiliki SIM. Yang kedua, sepeda motor harus diparkir dengan tertib dan rapi di tempat yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci. Yang ketiga, dilarang memakai sepeda motor yang berkendalipot brong. Yang ketiga, setiap siswa yang membawa handphone tidak diperkenankan mengaktifkan selama pelajaran berlangsung. Pasal 11 yaitu tentang larangan-larangan. Selama di sekolah, setiap siswa dilarang melakukan hal-hal berikut. 1. Keluar dari halaman atau pagar sekolah atau meninggalkan sekolah sebelum waktunya tanpa seizin guru piket. 2. Makan di dalam kelas atau tempat lain yang tidak semestinya seperti di musola dan laboratorium. 3. Memiliki, membawa, mengedarkan dan mengonsumsi rokok, minuman keras, narkotika, obat psikoterapi, dan obat terlarang lainnya. Yang keempat, membuang sampah tidak pada tempatnya. Yang kelima, berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam atau di luar sekolah. 6. Mencoret dinding, bangunan, pagar sekolah, perabot, dan peralatan sekolah lainnya. 7. Berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa
berhias atau bermake up secara berlebihan. 9. Membawa berbagai senjata ke sekolah atau alat-alat lainnya yang dapat mengancam keselamatan orang lain kecuali atas perintah atau petunjuk dari pihak sekolah. 10. Membawa, memiliki, mengedarkan, memperlihatkan atau mempertontonkan buku, gambar bacaan, sketsa audio, video, pornografi dan sejenisnya yang bersifat asusila yang dapat merusak moral. 11. Menikah, hamil atau menghamili. 12. Membawa, memiliki kartu atau alat judi dan bermain judi. 13. Mengaktifkan handphone selama jam pelajaran berlangsung. 14. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum seperti mencuri, tindakan asusila dan lain-lain. 15. Membentuk grup atau geng-geng yang dapat mengarah kepada tindakan tercela baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. 16. Melakukan tindakan yang mengganggu pelajaran. 17. Menjadi jagoan atau provokator dalam perkelahian antar siswa. Bab 2. Sanksi. Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sosial dikenai sanksi sebagai berikut: 1. Teguran. 2. Penugasan. 3. Skorsing. 4. Dikembalikan kepada orang tua. Terakhir, penutup. 1. Tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini mengikat seluruh siswa. 2. Tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dikeluarkannya tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah yang baru. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata krama dan tata tertib kehidupan sekolah ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat Dewan Guru. Dengan berlakunya tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini, maka peraturan dan tata tertib yang pernah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian materi MPLS tentang tata krama dan tata tertib sekolah, khususnya di SMK Burhanul Abrol Besuki. Saya harapkan Ananda semuanya dapat melaksanakan semua tata krama dan tata tertib sekolah yang sudah saya bacakan tadi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.